Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di banyak episode saya sering sampaikan bahwa apa yang kita pahami tentang diri kita sendiri dan diri kelompok kita sendiri itu tidak berada di atas pijakan pengetahuan. Banyak di antara apa yang kita ketahui tentang sejarah kita itu sesungguhnya adalah hoaks atau doktrin belaka yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada di masa lampau. Nah, mekanisme-mekanisme seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Kenapa? Karena kebohongan dan kepalsuan sejarah itu harus dibuat untuk bisa menjaga keharmonisan dan perdamaian hari ini yang telah kita capai hari ini. Ilustrasi yang paling menjengkelkan terkait dengan hal ini adalah bahwa Baraya bisa hidup harmonis dengan istri hanya gara-gara Baraya berhasil menutupi berita perselingkuhan Baraya dengan perempuan lain. Seandainya berita itu diketahui, maka mungkin Baraya tidak akan seharmonis sekarang. Ya, ilustrasinya menjengkelkan, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi, kebohongan itu, kepalsuan itu memang sengaja dibuat untuk menjaga perdamaian. Nah, ketika saya misalkan di sini harus mengungkap tentang atau membuka tirai dari fakta yang sesungguhnya atau apa yang kita pahami dalam perspektif yang lain, maka mungkin banyak orang yang akan menghujat, tidak terima, marah-marah dan sebagainya, apalagi kalau sudah kena amigdala hijack. Ya, tetapi video ini tidak mengajak Baraya untuk menjadi ekstrim dalam satu sisi, kita mengajak Baraya untuk menjadi proporsional. Maka saya di sini bersama tim Inspect History akan membongkar salah satu identitas palsu yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu rasa takut kita terhadap komunisme atau Red Scare. Bahwa komunisme itu ada dan jahat dan oportunis dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji di masa lampau itu benar. Tetapi ketakutan-ketakutan yang kita alami sekarang terhadap kebangkitan komunis dan sebagainya itu tidak lebih dari ketakutan yang bersifat doktrinal. Bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. Pada tahun 1955, ketika Indonesia harus menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya, PKI ada di posisi keempat sebagai partai pemenang pemilu. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat janggal, bahkan bisa dibilang mustahil, mengingat 7 tahun sebelumnya, tahun 1948, mereka dihabisi. Pendukung-pendukung sipil mereka habis, dan mereka habis juga secara pencitraan karena mereka dianggap sebagai pemberontak. Tetapi sialnya dan gilanya adalah mereka berhasil memperoleh suara yang sangat signifikan dan kursi di parlemen yang sangat kuat. Ketika pemilu diselenggarakan 7 tahun kemudian, tidak ada partai politik yang bisa sampai sekuat seperti ini. Tetapi pada faktanya itulah yang namanya PKI. PKI itu dianggap sebagai partai paling kuat di Indonesia, paling solid dan paling terkoordinir dengan sebaik-baiknya. Seandainya pemilu diselenggarakan untuk kedua kalinya pada jadwal yang bertepatan, maka merekalah yang pasti akan memenangkan pemilu. Bagaimana tidak? Mereka memiliki suara dan kekuatan yang sangat baik di atas. Mereka cenderung menjilat pada Soekarno. Apapun yang dikatakan Soekarno, mereka pasti akan mendukungnya, khususnya kalau kebijakan-kebijakan itu dan suara-suara itu terkait dengan kebijakan-kebijakan internasional. Tetapi di sisi lain, mereka juga memiliki kekuatan di akar rumput yang sangat luar biasa. Apa yang mereka lakukan? 1, mereka tidak pernah korupsi. 2, mereka solid luar biasa. Dan dengan dua kekuatan ini, mereka berhasil merengkuh suara rakyat sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sangat singkat. Dan apa yang mereka lakukan setelah mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Mereka berani mengambil tanah-tanah bangsawan, kemudian membagi-bagikan kepada rakyat. Mereka buat saluran-saluran irigasi untuk para petani. Mereka paksa perusahaan-perusahaan untuk pro terhadap buruh, terhadap karyawan. Kemudian mereka bagi-bagi sembako, mereka bagi-bagi tanah, mereka bagi-bagi peternakan, dan lain sebagainya. Dan dengan kondisi seperti itu pun mereka belum cukup. Mereka tambah lagi dengan kekuatan-kekuatan di bidang-bidang yang lain. Ibu-ibu rumah tangga banyak yang tergabung dengan PKI dan di situ mereka dididik sebaik-baiknya. Kemudian barisan pelajar PKI ada, mereka punya basis media massa yang sangat luar biasa dan sangat kuat, sangat solid. Kemudian mereka juga memiliki pengaruh yang lumayan signifikan di tentara, angkatan darat, angkatan laut, dan khususnya angkatan udara. Tak ada partai politik atau apapun di Indonesia yang kekuatannya dan kesolidannya bisa sekuat PKI pada waktu itu. Tetapi, nah ini masalahnya, PKI juga memiliki musuh-musuh yang sangat kuat. Setidaknya PKI pada waktu itu di Indonesia memiliki 3 musuh terkuat. Yang pertama itu adalah tentara.
Angkatan Darat khususnya. Kenapa Angkatan Darat begitu membenci PKI? Alasannya adalah yang pertama karena Angkatan Darat sejak awal itu didoktrin untuk sangat nasionalis, didoktrin untuk mencintai bangsa dan negara sampai tetes darah penghabisan. Dan pada faktanya PKI setidaknya menurut Angkatan Darat itu adalah kelompok internasionalis. Bagaimanapun pragmatisnya mereka itu adalah bagian dari Komintern, komunis internasional. Maka jika Indonesia dicaplok oleh PKI, maka PKI akan menyerahkannya kepada Soviet. Dalam pahaman ini tidak mungkin kita bisa mempertemukan antara nasionalisme dengan internasionalisme. Dan masalah kedua yang lebih urgen adalah bahwa di akhir masa pemerintahan Soekarno, PKI mendapatkan akses atau kesempatan untuk memiliki senjata api. Angkatan Darat merasa hak monopoli persenjataan mereka itu diusik oleh PKI, dan PKI kemungkinan akan menggunakan itu untuk menghancurkan Indonesia dan membenamkannya sebagai bagian dari Soviet. Itu alasan kenapa Angkatan Darat benar-benar membenci PKI dan bersiap-siap untuk mengganyangnya. Kemudian musuh yang kedua itu adalah negara-negara Barat. Baraya tentu saja harus mengetahui bahwa di masa itu ada Perang Dingin. Perang Dingin itu memaksa negara-negara lain untuk berpihak pada satu pihak tertentu, pada blok tertentu. Kalau tidak komunis, ya liberal. Untuk menjadi netral itu sangat susah. Bahkan ketika Indonesia menjadi pelopor dari gerakan non-blok yang dimaksud itu banyak diantaranya yang sudah mulai ke kanan atau ke kiri, termasuk pada waktu itu Indonesia. Amerika Serikat dan Inggris secara khusus itu berpikir bahwa negara-negara di Asia dan Asia Tenggara itu kebanyakan sudah menjadi komunis. Jangan sampai Indonesia pun harus menjadi komunis pula. Kalau negara di Asia semuanya menjadi komunis, maka mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu justru malah didapat oleh pesaing dan musuh besar mereka, yaitu komunisme. Maka mereka melakukan semua hal yang mereka anggap perlu untuk bisa menumbangkan komunisme di Indonesia. Kemudian musuh komunisme yang ketiga itu adalah kelompok Islamis, kelompok religius di Indonesia. Jadi Baraya begini, sesungguhnya orang-orang santri di Indonesia itu sudah terbiasa untuk bercampur baur dan bercengkrama dengan orang-orang abangan. Biasa-biasa saja, saling berinteraksi, tetapi dengan komunis, dengan PKI itu beda. Walaupun PKI di atasnya, di aiditnya, di nyotoknya itu mereka tidak pernah mengusik agama, ya mereka sering mengusik identitas dan simbol-simbol agama, tetapi mereka tidak pernah mengusik agama. Tetapi di akar rumput ada begitu banyak orang-orang PKI yang secara demonstratif melakukan serangan-serangan dan ledekan-ledekan, ejekan-ejekan terhadap kaum beragama. Mereka bikin ludruk, mereka bikin ketoprak yang berusaha untuk menjelek-jelekan agama dan sebagainya. Saya punya dosen orang Hindu, dia seorang Hindu yang taat, tapi dia pernah membunuh orang. Itu pengakuan dia sendiri. Alasannya adalah pada suatu hari ketika dia sedang beribadah di depan arca di Hindu itu, ada dua orang kader PKI yang adalah temannya, teman kecilnya. Dia datang bawa bambu runcing, ini patung kok disembah, dicolok-colok. Nah, dosen saya itu marah luar biasa, sehingga ketika nanti pada akhirnya terjadi pembantaian PKI, maka tanpa dibayar pun dia dengan ikhlas membunuh temannya sendiri, karena temannya itu sudah mengolok-olok agama dan Tuhannya. Nah, maka sekarang bayangkan ketika tiga kelompok besar yang menjadi musuh PKI itu saling menyadari satu sama lain dan mereka mengetahui bahwa musuh mereka selama ini ternyata sama, maka terjadilah kesepakatan. Kesepakatan inilah yang kemudian kita kenal sebagai peristiwa G30S. Walaupun ada begitu banyak teori tentang siapa sesungguhnya yang menjadi dalang dari peristiwa itu, orang-orang Indonesia sampai detik ini tetap akan dicekoki bahwa pelakunya adalah PKI. Kenapa seperti itu? Karena tiga kelompok besar ini selalu bersekutu untuk mempertahankan status quo, bahwa apapun yang terjadi, PKI lah yang pasti bersalah. Dan ini bertahan sampai sekarang. Kalau satu di antara tiga kubu itu diusik, maka isu PKI pasti akan muncul. Nah, ini ciri khasnya Baraya. Jadi misalkan begini, saya mohon maaf ya. Kemarin lalu ada kelompok Islam yang dianggap sebagai kelompok Islam radikal, digencet sama pemerintah, diejek oleh media massa dan sebagainya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka angkat isu bahwa PKI sudah muncul lagi, bahwa PKI telah bangkit kembali. Jadi Red Scare itu, rasa takut kita terhadap PKI itu benar-benar terdoktrin. Bukan hanya kelompok Islamis, ini kelompok tentara misalkan.
Kalau maaf ya, kalau dalam pemilu salah satu tokohnya adalah dari kalangan militer dan yang lain adalah dari kalangan sipil, pasti muncul isu bahwa PKI bangkit lagi. Kenapa seperti itu? Agar masyarakat Indonesia itu kemudian mengarahkan suara mereka terhadap kelompok militer dan mengabaikan yang sipil, karena yang militer ini yang jelas-jelas pasti akan menghancurkan upaya-upaya bangkitnya kembali PKI di Indonesia. Dan apesnya adalah ketika kelompok Islam dan kelompok Barat dan kelompok militer itu bersatu dalam satu kesatuan dalam satu momen tertentu, itu Red Scare di Indonesia itu naiknya sangat signifikan. Kemarin aja misalkan buku-buku tentang PKI dibredel. Padahal buku-buku itu akademik, buku-buku itu menjelaskan tentang PKI dan sebagainya, tetapi itu dihabisi. Seakan-akan bahwa kita hanya harus mengenal PKI dalam satu versi saja. Versi yang lain benar-benar tidak boleh kita ketahui. Maka di sini saya pengen sampaikan Baraya bahwa melihat ideologi itu tidak bisa hitam putih. Ideologi itu sebagian besarnya adalah hasil dari spekulasi rasional. Jadi maksudnya dia bisa salah dan bisa juga benar, dan kebanyakan ideologi adalah gabungan di antara keduanya. Maka tidak mungkin kita bisa melihat ideologi 100% benar dan 100% salah. Kalau ada cerita yang menjelaskan bahwa satu pihak tertentu atau satu ideologi tertentu itu salah atau benar, maka cerita itulah yang pasti salah. Misal begini Baraya, Soekarno itu adalah pendiri negara kita dan kita sepakati kepahlawanannya, tetapi Soekarno melihat bahwa PKI itu memiliki dasar-dasar yang sama dengan dirinya dalam hal revolusioner, dan PKI itu sama dengan kepribadian bangsa dalam hal gotong royong. Soekarno menolak komunisme dalam beberapa bagian, tetapi menerima bagian yang lain. Kan kurang lebihnya seperti itu saya pikir cara yang lebih ideal. Atau kalau kita misalkan mengetahui Amerika Serikat, sebenci-bencinya Amerika Serikat terhadap komunis, mereka masih menggunakan ide-ide komunisme khususnya dalam beberapa kebijakan ekonomi mereka. Soal subsidi, soal pajak progresif, dan lain sebagainya. Artinya, mereka menempatkan ideologi itu sebagai satu wawasan yang bisa diterima dalam satu dimensi tertentu dan ditolak dalam dimensi yang lain. Maka kita juga semestinya harus memperlakukan PKI dengan cara yang seperti itu, memperlakukan komunisme dengan cara yang seperti itu, dan pada faktanya kita memang melakukan hal yang semacam itu, tetapi kita tidak mau mengakuinya. Misalkan begini Baraya, ini misalkan ya, PKI itu adalah partai politik pertama yang memperjuangkan THR. Sebelum PKI ngomong itu tidak ada THR di Indonesia. Sekarang saya tanya pada Baraya, kalau PKI benar-benar benci terhadap agama dan ateis murni, mengapa mereka memperjuangkan tunjangan untuk hari raya agama-agama? Coba. Dan kenapa Baraya yang banyak sekali benci PKI luar biasa, tetap setiap tahun minta nuntut-nuntut supaya ada THR? Bukankah itu adalah ide komunisme? Contoh yang lain lagi. Kemarin-kemarin ada Omnibus Law. Kita demo habis-habisan menuntut agar itu dibatalkan atau direvisi atau ditinjau ulang dan sebagainya. Ide-ide untuk membatalkan, untuk merevisi dan perjuangan buruh semuanya, itu adalah ide-ide komunisme. Kenapa kita melawan pemerintah? Gara-gara ide dari komunisme, tetapi di sisi lain kita menolak keras-keras tentang komunisme, bahwa ini adalah ideologi terlarang dan sebagainya. Begitupun halnya dengan subsidi. Kita setiap hari merengek subsidi, minta pada pemerintah agar subsidi jangan dicabut, padahal itu adalah gagasan dari sosialisme dan komunisme. Kenapa kita mengejek, menjelek-jelekan komunisme dalam satu sisi, tetapi terkait dengan keuangan, terkait dengan keuntungan yang akan kita terima, kita malah menerima dan mengambil ide-idenya? Dan nggak sinkron kan? Ya inilah yang saya sebut sebagai ketidaktahuan kita atas identitas komunal kita, ketidaktahuan atas diri kita sendiri. Kan sudah pernah saya jelaskan di beberapa episode juga bahwa ide gagasan Karl Marx tentang menciptakan komunisme itu adalah dari masyarakat Jawa. Karl Marx terinspirasi menciptakan komunisme gara-gara mereka melihat bagaimana masyarakat Jawa hidup dengan gotong royong dan kemandirian mereka dengan atau tanpa pemerintahan yang legal dan sah. Nah, artinya memang dalam banyak hal ada yang cocok antara komunisme dengan karakteristik bangsa Indonesia. Saya sekali lagi tidak mengajak Baraya untuk menjadi komunis. Saya tidak mengajak kebangkitan komunisme di Indonesia. Bagaimanapun komunisme itu udah mati, udah nggak relevan, udah nggak cocok di Indonesia maupun di negara-negara yang lain.
Edo Tensei itu hanya terjadi di film Naruto, tidak ada di dunia nyata. PKI yang sudah mati itu tidak bisa bangkit kembali. Tetapi saya mengajak Baraya, marilah menjadi proporsional, marilah menjadi objektif, marilah melihat dalam sudut pandang yang lebih baik dan jernih, bahwa di antara sekian banyak kejahatan-kejahatan PKI, fakta bahwa kita memiliki kebencian yang sangat luar biasa terhadap mereka itu sebagian besar adalah hasil dari doktrin, bukan hasil dari pengetahuan. Dan ini sangat bahaya, Baraya, bahaya luar biasa. Ceritanya begini, misal di tahun 1966 sampai 1968 ada pembantaian luar biasa terhadap rakyat Indonesia. Angkanya tidak pasti, tapi sekitar 200 sampai 2 juta manusia di Indonesia itu dibantai. Kenapa terjadi seperti itu? Karena diduga mereka PKI. Tetapi pada faktanya adalah kebanyakan yang dibantai itu adalah orang-orang yang bukan PKI, hanya diduga PKI atau bahkan sama sekali tidak berafiliasi dengan PKI. Yang terjadi adalah mereka pernah dapat sembako gratis dari PKI, itu dibantai. Sampai bayi yang baru dilahirkan itu dibantai dan rumahnya diambil alih oleh para pembantai. Kejadian-kejadian seperti itu adalah nyata dan fakta. Jadi, pembantaian yang terjadi di Indonesia atas nama PKI, tetapi banyak yang dibantai itu bukan orang PKI. Kenapa seperti itu? Karena kebencian kita tidak didasarkan pada pengetahuan. Kebencian kita itu didasarkan pada doktrin. Maka ketika itu yang terjadi, jutaan orang Indonesia tewas sia-sia dengan cara yang mengenaskan dan sangat tragis. Maka saya sampaikan, Baraya, bahwa kebencian itu seperti iman. Tidak sah kalau tidak didasarkan pada pengetahuan. Kebencian yang tidak didasarkan pada pengetahuan itu adalah kebencian yang ilegal. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau Baraya mau membenci PKI, silahkan benci, itu hak Baraya. Tetapi sadarilah berdasarkan pengetahuan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.